Yoho, watashi wa Rifki desu. Kalian punya impian kuliah, kerja, atau jalan-jalan ke Jepang? Kamu sudah berada di tempat yang tepat. Ayo belajar bersama di sini. Kami siap membawamu semakin dekat pada impian kamu. Inilah kami, gonihongo.id, navigator utama menuju Jepang. Pada episode perdana ini, saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana saya bisa sampai di titik ini. Mulai dari belajar bahasa Jepang, bekerja di sana, sampai sekarang jadi pengajar alias sensei. Percayalah, semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Kalau melihat ke belakang, terkadang saya sering tersenyum sendiri. Soalnya saya benar-benar memulainya dari nol. Jangankan bisa membaca huruf hiragana, mendengar orang bicara pakai bahasa Jepang, saya juga nggak ngerti sama sekali. Beda dengan bahasa Inggris yang meskipun tidak mahir, tapi saya tahu apa itu I love you. Waktu itu bahasa Jepang terasa seperti dunia yang sangat jauh. Saat mendengar orang bicara bahasa Jepang, semuanya terdengar rumit dan seperti mustahil untuk dipahami. Saya sering berpikir, apa mungkin suatu hari saya bisa berbicara seperti mereka? Pertanyaan itu terus muncul di kepala saya. Namun, ada satu hal yang membuat saya terus melangkah. Selama kita memulai dan tidak berhenti di tengah jalan, saya percaya bahwa setiap kemampuan bisa dipelajari. Akhirnya saya mulai belajar pelan-pelan menghafal huruf hiragana, katakana, lalu kanji setiap hari. Saya mencoba menambah sedikit demi sedikit, kadang semangat, kadang juga merasa lelah. Jujur saja, perjalanan itu tidak selalu menyenangkan. Ada hari-hari ketika saya merasa tidak berkembang sama sekali. Ada hari saya sudah belajar berjam-jam, tapi besoknya lupa lagi. Ada saat-saat saya bertanya kepada diri sendiri, apa saya memang mampu? Melihat orang lain belajar lebih cepat juga sempat membuat saya minder. Rasanya seperti saya selalu tertinggal. Tapi ternyata belajar bahasa bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling berbakat. Tapi yang paling penting adalah siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap berjalan. Saya terus belajar sedikit demi sedikit. Saya mulai membiasakan telinga dan mendengarkan bahasa Jepang setiap hari. Saya mulai berani berbicara walaupun sering salah. Dan justru dari kesalahan-kesalahan itulah saya belajar paling banyak. Sampai akhirnya kesempatan yang selama ini saya impikan datang. Saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Jepang. Perasaan saya waktu itu campur aduk, senang, bangga, sekaligus takut. Saya berpikir belajar bahasa Jepang di Indonesia sangat berbeda dengan hidup langsung di Jepang. Hari pertama di Jepang benar-benar membuka mata saya. Logat dan kecepatannya berbeda. Berbicara kepada atasan, teman kerja, pelanggan, semuanya berbeda. Saya harus memahami instruksi dengan cepat. Tidak ada tombol pause, tidak ada subtitle. Awalnya saya beberapa kali salah paham. Pernah juga harus meminta lawan bicara mengulang kalimatnya. Karena apa? Karena saya belum mengerti. Rasanya malu, tetapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya selalu mengingat satu hal. Kalau saya berhenti belajar hanya karena malu, mungkin saya tidak akan pernah berkembang. Setiap selesai bekerja, saya kembali belajar, saya mengingat kosakata baru, saya menghafal ungkapan yang sering digunakan di tempat kerja. Saya memperhatikan bagaimana orang Jepang berbicara, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menghargai waktu dan orang lain. Lama-kelamaan, semuanya mulai berubah. Saya mulai lebih percaya diri berbicara, saya mulai bisa mengikuti percakapan, saya mulai dipercaya mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Bahkan saya mulai membantu rekan kerja yang kesulitan berkomunikasi. Saat itu saya menyadari sesuatu bahasa bukan sekedar alat untuk berbicara. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan kepercayaan. Semakin saya mampu berkomunikasi, semakin besar pula kepercayaan yang diberi kepada saya.
Dan ternyata perjalanan saya tidak berhenti sampai di sana. Beres dari Jepang lalu pulang ke Indonesia, saya diminta membantu orang lain belajar. Awalnya hanya menjelaskan hal-hal sederhana, mengajari kosakata, membantu memahami tata bahasa, memberikan tips menghadapi percakapan di tempat kerja. Namun, semakin sering membantu, saya semakin menikmati proses mengajar. Saya merasakan kebahagiaan yang berbeda ketika melihat seseorang yang awalnya tidak bisa membaca hiragana, kemudian perlahan mulai bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Saya melihat semangat mereka, dan tanpa saya sadari, saya seperti melihat diri saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Saya yang dulu bingung membedakan hiragana dan katakana. Saya yang dulu takut berbicara karena khawatir salah. Saya yang dulu bertanya-tanya, apakah mimpi bekerja di Jepang benar-benar bisa diwujudkan? Sampai akhirnya saya dipercaya menjadi seorang sensei. Padahal itu bukan sesuatu yang pernah saya inginkan. Sejak awal, saya hanya ingin belajar bahasa Jepang agar bisa bekerja di sana. Tapi ternyata ketika kita terus belajar dengan sungguh-sungguh, kesempatan akan datang dengan sendirinya. Hari ini saya berada di sini bukan karena paling pintar, bukan juga karena perjalanan saya selalu mulus. Saya berada di sini karena saya memilih untuk tidak berhenti. Saya terus belajar ketika merasa sulit. Saya terus mencoba ketika melakukan kesalahan, terus berjalan ketika hasilnya belum terlihat. Itulah pelajaran terbesar yang ingin saya bagikan kepada kalian. Kalau hari ini kamu baru mulai belajar bahasa Jepang, masih kesulitan menghafal hiragana, masih takut berbicara, saya juga pernah berada di posisi itu. Tidak ada yang langsung mahir, tidak ada yang langsung lancar. Semua orang mulai dari nol. Yang membedakan adalah siapa yang memilih untuk terus melangkah. Semoga perjalanan saya bisa menjadi bukti bahwa mimpi bekerja di Jepang bukan hanya milik orang-orang yang berbakat. Mimpi itu bisa menjadi milik siapa saja yang mau belajar dengan konsisten, sabar menghadapi proses, dan tidak menyerah ketika menemui kesulitan. Biar enggak ketinggalan materi di seputar belajar bahasa Jepang, termasuk jika kamu suka konten tentang budaya, sejarah, dan fakta menarik dari Jepang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Hai, domo arigatou gozaimasu. Watashi kara ijo ni narimashita. じゃあ皆さん、このコメントにしてください。